Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan video berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini, berita bola yang ada. Semoga ini bisa menambahkan informasi kepada kalian semua dan tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's go. Aduh, dia lagi. Towel sampai bingung, ada timnas pusat, ada timnas cabang. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa katanya yang perlu dihadirkan? Untuk menghadapi Jepang, Australia, dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Oke. Yang ledekan yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang gitu. Oke, terus. Saya geli tapi gimana gelinya gitu kan mengamati sepak bola saat ini. Nah, pemain naturalisasi jadi yang lagi tren hari ini katanya timnas pusat itu Belanda ya. Timnas cabang kata Indonesia. Itu hanya jokes-jokes yang kemudian diambil oleh Bung Towel ya, Towel ini, dan kemudian dijadikan bahan untuk dia mengkritik untuk setiap pemain yang ada. Jadi kalau kalian berbicara orang untuk siapa personal, siapa orang yang paling pesimis Indonesia akan bisa bertahan di round ketiga ini, itu adalah Towel dan gerombolannya. Pasti dia akan terus menebarkan energi yang pesimis, yang negatif ya, supaya pemain dan orang-orang yang mendengar termakan bahwa ya Indonesia sekarang ini sama dengan Indonesia yang dulu, tidak ada perkembangan. Padahal kenyataannya Indonesia sudah benar-benar berbenah. Kita akui kekuatan kita belum sampai hari, tapi setidaknya berikan dong energi positif dan optimis. 대표팀이 워낙 열심히 하니까 모든 분단. Lu ngapain, Ceng? Ceng. Itu tegang sekali. Irfan Bahdim. Lu ngapain anjing? Anjas. Keren. Oke, kita dengarkan ya. Ngapain kita dengar arahan Towel? Sekelas Walker aja tiru Arhan, nah kan? Ya, sekelas pemain Inggris saja tiru Arhan, dan akhirnya hal yang dilakukannya berhasil menyelamatkan Inggris. Luar biasa sekali. Reaction YouTuber Kanada saat nonton langsung gol penalti penentu Timnas Indonesia vs Korsel. I love this Korean goal. Let's hope Hernando catch the ball. Lebih enak daripada lihat reaksi Towel ya teman-teman. What is it? Jadi bingung sana ya, yang mana orang Kanada, yang mana orang Indonesia. Pratama Arhan, bantuan ini teman-teman. Begitu tenang. Apakah ini momennya? Come on. Oh, bahagia sekali dia teman-teman. Woohoo, King Indo ini bos. Bahagia sekali terlihat teman-teman. Oh my goodness. I can't believe Bersyukur, grateful sekali ya. Ya teman-teman, sangat berbeda jauh seperti yang saya katakan tadi. Sangat berbeda jauh dengan Towel ya. Aduh. 3 pemain yang overrated. Rafael Strijk nggak bikin gol juga, jauh mah Boas dulu. Apa dua langsung ya guys. Ya sekarang ditambah lagi sekarang pelatih Sintayong kan Pertanyaan mengandalkan tendensius dan pemain-pemain provokatif. keturunan. Iya, naturalisasi. Makin menurut kamu pandangan kamu tentang naturalisasi di timnas ini gimana? Apa namanya, menurut kamu kalau seandainya nih starting line up besok timnas itu 11-nya pemain keturunan,
Kamu setuju nggak? Nggak setuju. Bagus ya, ada persaingan tidak di zona nyaman. Kalau proyek naturalisasi ini kamu setuju? Maksimal. Nah, yang lain dari STY lagi adalah ini STY termasuk pelatih yang paling banyak memainkan pemain naturalisasi gitu, atau keturunan walaupun kemudian bahasanya sebenarnya naturalisasi kalau bahasa saya, karena orang keturunan yang sudah 18 tahun tidak menjadi memilih warga negara lain, maka dia harus melewati proses naturalisasi. Nah, Mas Bima gimana melihat soal naturalisasi ini? Ya, sekarang ditambah lagi sekarang pelatih Sintayong kan mengandalkan pemain-pemain keturunan. Iya, naturalisasi. Makin menurut kamu pandangan kamu tentang naturalisasi di timnas ini gimana? Dia yang nanya. Apa namanya menurut kamu kalau seandainya nih starting line up besok timnas itu 11-nya pemain? Dia yang tanya, dia yang jawab sendiri. Ini pertanyaan memang tendensius dan provokatif, teman-teman. Bung Toel saja tidak mempermasalahkan soal naturalisasi. Dia hanya mempersalahkan, membenci Sintayong sepertinya ya. Bukan pemain keturunannya. Tapi satu ini gimana ya teman-teman ya? Indonesia kalau lewat grup B baru ada kesempatan mimpi. Oh, fan Vietnam prediksi Perkiraanku Indo bakal sama, imbang saja, gak menang pertandingan apapun. Bracket Indo sama dengan bracket Vietnam di pertandingan edisi sebelumnya. Saya percaya Indonesia bisa melakukan apa yang tidak pernah dilakukan perwakilan Asia Tenggara. Terima keranjang maksudnya. Indonesia berhasil mencapai babak ketiga. Setiap tim dari Asia Tenggara memasuki babak ini di setiap grup akan memiliki nama kematian. Indonesia bisa dapat 1 poin atau 3 poin dari Cina, selebihnya rugi semua. Tidak dapat melewati 4 poin dari Vietnam sebelumnya. Indonesia sangat lucu. Bersemangat lagi kalah 10 pertandingan untuk ditonton. Indonesia akan menjadi yang terbaik, tetapi dari bawah ke atas. Nah, kurang ajar ya. Indonesia juga akan tereliminasi. Cukuplah dengan main seperti itu, pulanglah sekarang. Jika jumlah tim yang lolos meningkat, hanya akan ada orang besar di Asia Timur dan Asia Barat, wilayah Asia Tenggara sebagai latar belakang saja. Coba dapatkan dulu 1-2 poin, baru pulang. Tabel akan dimiliki Jepang dan Australia, dan juga Belanda yang sangat serius. Oh Tuhan, di sini buktikan kekuatan mereka. Kemungkinan Belanda lanjut juga tinggi. Dengan Indonesia jatuh ke meja mana? Fans Vietnam sangat membenci Indonesia ya, karena Indonesia membungkam mereka. Ini hanya wujud kebencian mereka saja, karena Indonesia sudah lebih dari mereka ya. Indonesia sudah lebih berkembang timnas sepak bolanya dari mereka. Makanya mereka benci sama Indonesia ya. Mereka sangat menginginkan Indonesia tumbang. Ya kita tidak mau membanggakan dan mengatakan Indonesia pasti menang dan juara satu, tidak. Tapi ya setidaknya Indonesia pasti akan memberikan yang terbaik ya. Pasti akan menyajikan sebuah pertandingan terbaik. Je bent half Indonesisch. Ja. Dus je zou ook kunnen kiezen om te spelen voor Indonesië. Ja. Is dat iets waar je over nadenkt? Want de bondscoach van Indonesië had jou genoemd. Ja, ik heb... En dat was goed voor je social media? Ja, dat is goed voor mijn social media, klopt. Want het ging van? Het ging van 5.000, 6.000. Wat was het? In mei had ik 5.000, 6.000. Nu zit ik op 40.000 of zo. Ja, dus daar is wel erg goed voor dus? Het is wel erg goed voor, maar ik laat meer over aan mijn zakennemer bijvoorbeeld. Ik ben wel vorige week gebeld. Maar kan jij zoiets als dit aan je zaakwaarnemer overlaten? Want dit lijkt mij dat dit echt een gevoelsding is. Weet je, hoeveel voel je voor Indonesië of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want de helft van mijn familie is Indo. Maar alsnog heb ik gewoon het gevoel dat ik speel bij Twente, ik moet me daarop focussen en ik laat het gewoon op me afkomen. Want hier in Nederland ben ik gewoon mees. Ja. Maar als ik daar op een vliegveld kom, dan denk ik wel dat het druk wordt. Dat is toch heel bijzonder. Je moeder, die Indonesisch is, lijkt me heel trots. Ja, die is echt trots. Mijn familie ya, tajam dia Mas Hilger ya. Pasti akan menambah daya diri serang jika dia masuk dalam timnas Indonesia. Kalau saya sih lihatnya dari penonton supporter kalau Arab pasti dia banyak. Karena kan di situ juga mainnya ya. Bisa seimbang nih. Tapi dari permainan mungkin karena kita pernah melawan Qatar, pernah melawan Yordania, mungkin kan ada kemiripan dalam permainan mereka karena sama-sama satu kawasan gitu ya. Jadi saya sih berharap sih lawan Arab Saudi
Gitu. Lawan Arab Saudi ya. Ya agak dikenal. Kalau Uzbek kan agak berbau-bau Eropa nih, agak lain. Dia mungkin dikit Australia, tapi beda juga. U23 Australia itu belum dibilang bisa dikatakan ke Eropa juga, karena mereka kan yang main di Eropa juga nggak begitu permainannya gitu ya. Jadi kalau Uzbek ini agak Eropa nih permainannya. Ya, jadi lebih masuk akal. Jadi kita mempunyai banyak peluang sebenarnya kalau melihat fakta-fakta dan data permainan yang ada. Ya, kita masih tetap harus optimis dong. Jangan pesimis. Kita harus yakin bahwa timnas Indonesia kita hari ini akan memberikan sajian yang menarik, dan kita doakan ya. Kita harus benar-benar bisa mendoakan agar supaya Tuhan memberikan fokus, kekuatan, ketenangan kepada para pemain. Ya, memang benar yang dikatakan Coach Sintayong. Kita bukan hanya sekedar membutuhkan taktik, tapi kita membutuhkan keberuntungan di sana. Karena lawan-lawan kita ini bukan lawan-lawan sembarangan. Semakin hari semakin berat. Ya, kita harus berjuang optimis dan ya andalkan Tuhan agar supaya Tuhan memberikan keberuntungan kepada kita semua. Jangan pesimis, jangan menebarkan energi negatif, karena itu adalah salah satu cara kita untuk mendukung timnas Indonesia untuk berjuang untuk bisa meraih kemenangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky Pom pamit. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.